Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai komponen-komponen dalam ekosistem. Adapun komponen dalam ekosistem meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dari ekologi dan juga ekosistem. Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem adalah suatu proses yang terjadi antara interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan dan juga yang termasuk dalam komponen abiotik dan biotik di dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik, kita sering menyebut komponen abiotik yaitu komponen tak hidup dalam suatu ekosistem. Adapun yang termasuk dalam komponen abiotik yaitu cahaya matahari, air, garam, tanah dan batu, iklim, kelembapan, dan juga udara. Sekarang yang pertama yaitu cahaya matahari. Fungsi cahaya matahari pada suatu ekosistem berfungsi untuk meningkatkan suhu. Pada dunia perikanan atau pada budidaya ikan, suhu merupakan indikator kunci dalam mengelola kualitas air. Hal ini dikarenakan perubahan suhu air akan mempengaruhi parameter kualitas air lainnya. Sebagai contohnya, ketika suhu air berubah, maka oksigen terlarut di dalam air juga berubah. Demikian juga dengan faktor kualitas air lainnya seperti amonia dan juga pH. Kemudian komponen abiotik yang kedua yaitu air. Air adalah sebagai media hidup dalam budidaya ikan. Kemudian yang ketiga yaitu garam. Garam dalam dunia perikanan kita biasa menyebut kadar garam di dalam suatu perairan kita namakan dengan salinitas. Seperti kita ketahui bahwa setiap perairan itu memiliki kadar garam yang berbeda-beda. Perairan dibedakan menjadi 3 berdasarkan kadar garamnya, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan juga perairan laut. Komponen abiotik yang keempat yaitu tanah dan juga batu. Tanah adalah hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau juga disebabkan oleh makhluk hidup seperti lumut dan juga pembusukan bahan organik. Kelima yaitu iklim. Pengertian dari iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area tertentu. Kemudian kelembapan yang berarti kandungan uap air di udara dan juga udara di mana terdapat berbagai macam gas seperti nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Selanjutnya komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup dalam suatu ekosistem. Menurut susunannya, komponen biotik dibagi menjadi 2, yaitu autotrof. Apa yang dimaksud dengan autotrof? Autotrof yaitu organisme yang mampu mensintesis makanan sendiri. Dalam arti mensintesis makanan sendiri, sederhananya adalah mampu membuat makanan sendiri atau mengubah bahan organik menjadi mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Contoh komponen autotrof yaitu tumbuhan atau produsen. Kemudian komponen heterotrof adalah kebalikan dari komponen autotrof, yaitu organisme yang tidak dapat mensintesis makanan mereka sendiri. Jadi organisme heterotrof tergantung pada produsen atau tergantung pada tanaman atau tergantung pada organisme autotrof untuk menyediakan senyawa organik. Contoh
organisme heterotrof adalah hewan. Di sini heterotrof berasal dari berasal dari dua kata, yaitu heteros berbeda dan tropikos adalah makanan. Di sini gambar contoh berbagai macam hewan yang ada di ekosistem. Kemudian pada ekosistem organisme heterotrof juga dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrof dibagi 3, yaitu herbivora, yaitu hewan yang hanya makan tumbuhan, atau produsen. Biasanya kita sebut di dalam rantai makanan adalah konsumen tingkat 1. Contohnya adalah kambing, kerbau, sapi, dan sebagainya. Pada ekosistem perairan dalam budidaya perikanan, kita biasanya kelompok ikan herbivora, yaitu ikan gurame. Kemudian karnivora, yaitu hewan yang hanya makan daging atau hewan lain, contohnya serigala, harimau, singa, dan sebagainya. Pada dunia perikanan, kelompok ikan karnivora contohnya yaitu ikan gabus. Kemudian yang ketiga yaitu organisme heterotrof omnivora, yaitu makhluk hidup pemakan segala. Dalam artian dia adalah pemakan hewan dan juga tumbuhan. Dalam ekosistem ini kita manusia termasuk dalam omnivora. Pada perikanan contoh ikan omnivora yaitu ikan mas. Kemudian yang keempat yaitu pengurai yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik menjadi anorganik yang kemudian akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan. Hubungan antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem itu dapat kita lihat melalui namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan di sini adalah peristiwa makan dan dimakan antar organisme di dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan dimulai dari produsen, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 2, dan di mana konsumen tingkat 2 mati, kemudian akan diurai oleh dekomposer yang akan merubah bahan organik menjadi anorganik yang nantinya akan digunakan kembali oleh produsen. Ini adalah beberapa contoh gambar rantai makanan di laut. Gambar rantai makanan di laut dimulai dari tumbuhan produsen, yaitu di sini contohnya alga. Kemudian alga dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Kemudian ikan besar dimakan oleh ikan karnivor yaitu hiu, dan kemudian hiu mati diurai oleh pengurai. Kemudian dengan bantuan energi matahari, alga melakukan fotosintesis kembali dan juga mensintesis makanan sendiri. Kemudian kembali lagi dimakan oleh hewan kecil dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi pada rantai makanan di sawah, di mana produsennya adalah yang berperan sebagai produsen adalah padi. Kemudian yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 yaitu burung pemakan biji. Kemudian konsumen tingkat 2 yaitu ular sawah. Konsumen tingkat 3-nya burung elang. Kemudian diurai kembali oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Sama juga rantai makanan di sungai dan di danau atau di air tawar. Kemudian ini contoh jaring-jaring makanan di mana rantai makanannya sudah lebih rumit. Dimulai dari produsennya ini sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan elang. Bisa juga sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang, dan seterusnya. Baik, kemudian tingkatan organisasi dalam ekosistem itu meliputi individu. Individu artinya hanya satu organisme, hanya satu makhluk hidup. Contohnya satu ekor kucing, satu ekor ikan, itu adalah individu. Kemudian yang kedua yaitu populasi.
Populasi yaitu sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama menempati ruang yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Misalnya sekelompok ikan nila membentuk suatu populasi. Ini contoh populasi ini adalah satu populasi anjing. Contohnya ini satu ekor anjing, kemudian kumpulan anjing. Kemudian komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup dalam suatu waktu dan daerah tertentu yang berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya yaitu komunitas kolam seperti populasi ikan, populasi tanaman air, populasi zooplankton dan sebagainya. Ada contoh gambar di sini, ada contoh populasi kelinci, kucing dan juga populasi anjing. Kemudian tingkatan organisasi yang selanjutnya yang lebih luas lagi yaitu ekosistem, dan yang paling besar adalah biosfer. Baik, sekian kegiatan belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.